Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, kalau baik semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Mungkin Mas Roy silakan dipimpin untuk berdoa. Oke, karena kita sudah berdoa. Mas Kavi gimana kabarnya? Baik. Mas Alvin, semuanya udah semangat ya hari ini ya untuk belajar. Ada pembelajaran kali ini. Tapi sebelum itu kita sejenak menundukkan kepala untuk mengenang jasa para pahlawan kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan yang ingin menjadi volunteer atau dirijen maju ke depan atau Bapak tunjuk aja. Hiduplah Indonesia Raya. Sini Bapak mau presensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanda, Kavi, Alvin. Oke, dari semuanya kayaknya ya. Ada yang izin? Oh, Reza. Mana dia? Reza. Oh, itu nih dengan gubernur. Oke. Presensi. Ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Lupa ya? Nah, ini akibat belum sarapan nih kayaknya Bapak tebak nih. Jadi minggu lalu kita kan sudah belajar memahami konsep dasar pemasaran. Nah, sekarang Bapak hari ini Bapak akan mengajarkan kalian mengenai strategi pemasaran dan target pasar. Itu. Apa sih tujuannya kita memahami ini? Yang pertama, kita harus tahu mengidentifikasi pentingnya target pasar untuk apa yang kita jual, produk apa yang kita jual. Terus juga mengidentifikasi pentingnya strategi pemasaran. Terus merumuskan strategi pemasaran dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga yang terakhir itu mengoptimalkan strategi bisnis berdasarkan target pasar. Oke, karena itu langsung mulai aja. Di sini Bapak mau menjelaskan yang pertama strategi pemasaran terlebih dahulu. Apakah tulisan Bapak terlihat? Oke. Di sini ada yang tahu nggak sih strategi pemasaran itu? Mungkin dari Mas Alvin boleh deh. Apa? Oh, boleh banget. Yang lain ada yang ingin tambahan? Mbak Angel, boleh. Trik semua ya berarti ya. Oke, bener banget. Bapak mohon sebelum Bapak menjelaskan, mungkin dari kalian HP-nya boleh dimasukin dulu. Karena kita jika ingin dihargai orang, kita juga harus menghargai orang. Jadi ya, mohon kerjasamanya. Ini karena kan ini juga buat manfaat kalian juga di masa depan nanti. Jadi jangan bermain HP dulu ya. Dan notifnya bisa dimatikan kalau bisa. Di sini Bapak mau meng-highlight dua saja. Yang pertama itu mohon maaf kalau tulisan Bapak jelek ya. Yang pertama ini ada promosi digital. Yang kita ketahui sekarang zaman sudah modern lah. Pemasaran udah jaringannya jangkanya juga udah luas, bahkan bisa ke luar negeri dulu kan. Sekarang kan dibandingkan yang dulu kita pemasaran hanya di situ-situ aja. Kenapa sih harus ada promosi digital ya? Karena rata-rata sekarang pengembangan promosi untuk berbagai produk ya, salah satunya dikenakan promosi digital dengan contohnya media sosial. Contohnya apa aja media sosial yang untuk melakukan promosi ini? TikTok, apalagi Instagram, Telegram boleh. Telegram itu biasanya untuk promosi-promosi ya, jadi ya itu ya. Itu ya, jangan dimasukin lah ya. Ya contohnya seperti itu ya karena sekarang orang rata-rata sudah menggunakan yang namanya smartphone. Yang dimana orang itu juga mereka itu juga tahu gimana sih aplikasi yang mereka gunakan itu berjalan. Salah satunya ini dimasukkan ke promosi digital ini. Jadi itu juga salah satu termasuk strategi pemasaran yang menurut Bapak itu udah sangat ampuh lah di zaman sekarang ya, karena kita udah tahu cara mendapat views juga banyak juga, terus dengan membeli AdSense gitu dari Google atau dari TikTok itu kan juga
lumayan ya untuk menambah view dan promosi kita gitu. Terus yang selanjutnya setelah di sini kita tulis dulu. Ada lagi yang tahu apa lagi? Setelah promosi digital yang dari media sosial terus apa lagi? Ya, sudah termasuk. Ya, ya. Ya. Bapak mau tambahin lagi yaitu email marketing. Ada yang tahu contoh email marketing seperti apa? Oke, mungkin dari teman-teman semua, dari anak-anak semua ini kan, dari kalian juga pasti mempunyai produk Apple atau Samsung, bener? Ya, mungkin dari situ kalian juga bisa mendapatkan email-email dari vendor tersebut untuk melakukan misalnya dari jurnal transaksi kalian, terus juga fitur apa yang mereka perbarui di handphone kalian atau produk kalian gitu ya. Dan info-info mengenai apa saja yang akan datang dari email marketing tersebut. Terus selanjutnya promosi tradisional. Di promosi tradisional ini ya mungkin kita terlihat agak familiar ya dengan sistem promosi-promosi ini ya. Contohnya seperti brosur, terus dari radio, dan juga bisa dari baliho gitu. Kalau dari radio ada yang tahu seperti apa contohnya? Radio. Oke, mungkin karena masih bingung ya Bapak ingin sedikit menjelaskan ya karena dari dari radio itu juga kita bisa mendengar ketika kita mendengar kita naik mobil lah atau sedang berada di warung gitu kan pasti dulu kita sering mendengar promosi-promosi mengenai entah itu ada konser, entah itu ada festival atau apa kan dari radio juga. Nah kalau dari baliho itu juga kita bisa lihat seperti kemarin Pilpres kemarin ya atau pemilihan-pemilihan kemarin ya dilihat dari baliho-baliho para caleg atau calon presiden atau calon DPR yang lainnya bisa dilihat itu dari baliho tersebut. Oke, mungkin sampai sini saja mengenai strategi pemasaran. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau cukup kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan belajar di sini Bapak membagi berdasarkan 4 kategori yaitu dari demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Apa sih target pasar itu? Target pasar itu bayangkan kita menombak sebuah panah dari diri kita. Dan panah itu juga harus tentunya mengenai target ya kan. Nah, tapi ini bukan tentang panah, ini mengenai tentang cara kita untuk menentukan target pasar gitu. Di sini Bapak mau dari kalian maju satu-satu atau ini ada 2 spidol, kalian mengisi jenis-jenis apa saja dari demografi ini apa saja, ada 3, masing-masing 3. Dari psikografi juga dan dari perilaku juga. Silakan. Oh, mau tunjuk? Mbak Lintang, Mas Alvin silakan. Ntar dilanjuti semuanya juga maju. Bebas isinya pilih yang mana aja. Demografi berdasarkan apa saja? Geografi, psikografi silakan. Ya. Mungkin Mas Kafi? Mas Kafi?
Mbak Lintang udah? Mas Dimi deh. Boleh. Enggak apa-apa. Silakan duduk. Oke, karena kita sudah kalian sudah juga nih, benar banget dari kalian. eh, yang pertama dari demografi di sini terdapat dari usia, jenis kelamin dan pendapatan. Nah, ketiga ini tentunya juga sangat penting untuk mengenali target pasar. Dikarenakan ya menurut Bapak ini tiga ini yang terpenting itu dalam satu aspek strategi target pasar ini. Terus juga ada geografi, kita bisa lihat dari negara mana, dari wilayah mana, dan kepadatan penduduk mana. Kepadatan penduduknya itu padat atau tidak, atau wilayahnya itu berasal dari perkotaan, perdesaan, atau pantai, dan negaranya juga dari negara mana. Kan nggak mungkin juga kita kan mempromosikan rendang ke negara kutub utara gitu kan. Jadi ya kita juga harus melihat itu. Terus dari psikografi di sini ada juga dari gaya hidup, dari minat dan hobi, terus dari kepribadian. Nah ini yang paling penting sih. Di sini juga ada gaya hidup yang dimana sekarang orang-orang tuh lebih mementingkan yang namanya gengsi. Mungkin dari kalian juga uh, mementingkan uh, mementingkan gengsi tersebut untuk gaya hidup kalian gitu. Cuman ya gak terlalu baik juga buat um, kita lakukan secara berlebihan gitu. Terus juga minat dan hobi. Jika di sini juga kita melihat dari sisi minat dan hobi ya, tentunya kita ketika melakukan penjualan produk ya harus melihat apa saja sih yang dibutuhin ketika para pembeli itu membeli gitu. Jadi kayak contohnya kita menjual alat olahraga, ya pasti kita jualnya ke orang yang suka berolahraga gitu. Terus dari kepribadian ya, bagaimana sih kepribadian individunya dia, apakah dia suka memakai barang mewah atau barang-barang yang biasa saja gitu. Terus ya kita masuk juga ke perilaku, yang dimana di sini juga tadi ada gaya hidup juga. Terus juga ada tren penggunaan barang yang tadi yang dijelaskan. Terus juga ada manfaat yang dicari gitu. Oke, sampai sini jelas? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak mau dari kalian membentuk kelompok. Ini udah ada berapa orang? 10. Kalian bagi dijadiin 3 kelompok aja, ada yang 3, ada yang 4. Jadi mungkin Mas Kavi bisa di sini. Mbak Lili, Mas Alvin. Nah, kalian juga Mas Lintang, Mbak Lintang, Mas Givi, dan Mas Nanda. Ini bisa diambil ketua kelompoknya, saya bagikan. Ini studi kasus yang Bapak berikan, Bapak beri waktu kalian masing-masing 5 menit cukup untuk berdiskusi lalu dipresentasikan ya. Oke? Silakan dikerjakan. Hah? Gak ada ya, karena di sini Bapak latih kalian untuk berpikir secara logika dan kritis. Beda. Setiap kelompok beda. Kalau benar ntar ada hadiah dari Bapak. Mas Nanda serius dulu. Iya. Ditulis ya.
Oke. Ini silakan Mas Kiki kelompoknya ditulis ya namanya. Mas Kavi ngerjain. Oh iya iya. Mas Kavi nih mana nih? Oh iya. Silakan berdiskusi ya Mas Kavi, Mbak Sabrin dan Mbak Medina. Jawabannya. Ini kelompoknya tidak berkumpul. Mungkin Mas Vicky bisa maju. Ah, oh gitu. Enggak bisa dibagi lah kerjaannya gitu kan. Ke AI ya? Nggak apa-apa. Menurut Bapak ya yang dari AI itu sebenarnya bagus nggak apa-apa karena menurut Wakil Presiden kita Mas Gibran itu sangat mendukung AI banget ya kan. Ya kan. Jadi kayak AI itu ya AI itu tidak menggantikan manusia. Ke AI ya? Nggak apa-apa. Menurut Bapak ya yang dari AI itu sebenarnya bagus nggak apa-apa karena menurut Wakil Presiden kita Mas Gibran itu sangat mendukung AI banget ya kan. Ya kan. Jadi kayak AI itu ya AI itu tidak menggantikan manusia gitu. Iya. Boleh banget kalian merayakan itu, cuman jangan 100% kopas AI gitu. Maju. Semuanya maju. Jadi dari enggak, kalian semuanya maju menjelaskan jawabannya. Harus jelas ya dan harus jawabannya yang kritis. Apa? Boleh, boleh banget, boleh banget, boleh. Oke, kalau sudah, oke bisa langsung saja maju untuk kelompoknya Mas Kavi. Silakan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo, monggo. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dibacakan studi case-nya. Dan pertanyaannya ya singkat saja. Dan jawabannya. Silakan, silakan. Dan jawabannya. Silakan, silakan. Silakan bacain studi case.
Baik anak-anak, dikarenakan kita sudah melakukan presentasi dengan mengerjakan studi case, Bapak harap dari kalian dapat memahami pembelajaran pada pagi hari ini mengenai strategi pemasaran dan target pasar. Tapi sebelum Bapak menutup pelajaran pagi ini, Bapak ingin refresh dulu otak kalian. Ya, Bapak ingin mencari tahu sejauh mana sih kalian ini sudah mempelajari materi ini. Mungkin dari Mbak Lili bisa disebutkan dari materi strategi pemasaran itu ada pemasaran apa saja? Ya. Oke, terima kasih Mbak Lili. Selanjutnya Mas Nanda, mungkin Bapak ingin menanyakan sedikit saja mengenai target pasar di kategori demografi itu ada apa aja Mas Nanda? Iya, terus apa? Iya. Mas Kavi, omongannya ya Mas Kavi tolong jaga. Udah, ya betul banget. Oke, mungkin yang terakhir dari Mas Vicky, kayak ketawa-tawa nih, lagi senang nih harinya nih. Mengenai kategori dari psikografi, ada apa? Silakan. Betul. Oh. Minat dan Nabi. Oke, betul banget. Ya, jadi Bapak memberi kesimpulan pada pembelajaran pagi ini ya, sekarang dunia sudah semakin modern, semakin canggih, terutama buat kita buat kalian lah yang ingin menjadi entrepreneur di masa depan, kalian harus memahami strategi-strategi apa dan juga target-target siapa saja yang akan kalian tuju untuk memasarkan produk kalian dan agar produk kalian itu juga dikenal oleh semua orang, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang ditanyakan mengenai keseluruhan pembelajaran pada pagi hari ini? Cukup? Oke, kalau sudah cukup Bapak mengucapkan terima kasih telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Untuk tugas ke depannya, untuk tugas minggu depan Bapak ingin memberikan sesuai kelompok kalian tadi, kalian memasarkan suatu produk bebas apa saja, kalian bisa mengada-ngada atau produk kalian sendiri itu lebih baik, nilainya lebih oke. Ya, sesuai kelompok yang tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan yang nggak masuk nanti bisa join ke kelompok yang kekurangan orang. Oke? Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas dipimpin dulu untuk berdoa. Oke, berdoa selesai. Terima kasih dari Bapak. Ingin minta maaf apabila ada kekurangan materi atau kesalahan kata atau kesalahan penyebutan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.